warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bi'ihmal fuqara'i wal masakin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, yang kami banggakan, di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah ini, di mana kondisi masyarakat bawah semakin susah, resah, gelisah, nafas pun berada-ada, dan tidak sedikit yang sudah mulai menyerah. Kita justru dibuat takut dengan data yang disampaikan oleh lembaga dan internasional yang mengatakan bahwa potensi infak dan sedekah di Indonesia mencapai 200 triliun rupiah, 327 triliun dari potensi zakat, 187 triliun dari potensi wakaf. Potensi ini sedangkan 25% dari capaian APBN tahun 2024 di negeri tercinta kita, Indonesia, dengan nominal mencapai 1.932,4 triliun rupiah. Namun sayang hadirin, potensi yang begitu luar biasa ini belum diimbangi oleh pengelolaan yang transparan sehingga mereka menjadi korupsi. Bayangkan hadirin, PPATK mencatat lebih dari 176 lembaga zakat dan pemberdayaan umat. Justru mereka melakukan penyelewengan dana sumbangan. Jika hal ini terus kita biarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat akan semakin terdegradasi, kemiskinan semakin menjadi-jadi, bahkan ancaman keguguran semakin mendekati bangsa ini. Kadal makru ayyakuna kufra, na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin, pengelolaan zakat produktif sebagai penguatan kesejahteraan umat menjadi tema pidato yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu dapat mensucikan dan membersihkan jiwa mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu dapat menenteramkan jiwa mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, asbabun nuzul ayat tadi berkenaan dengan permohonan Abu Lubabah beserta kedua sahabatnya yang mendatangi Rasulullah SAW agar dimohonkan ampunan serta dihapuskan segala dosa dengan menyumbangkan harta mereka. Namun ketika itu Rasulullah menolaknya dan mengatakan, "Ma'udirtu an akhadha min amwalikum syai'a." Aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta kalian. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Demikian penjelasan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tafsir Tabari Jami'ul Bayani At-Ta'wili ayat Quran jilid ke-11 halaman 659 baris kelima bagian bawah. Dalam perspektif ilmu ma'ani, dalam ayat tadi Allah menggunakan ta'alam insya talabi dengan sirah fi'il amr. Itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut Rasulnya agar mengambil zakat sebagai sarana untuk mensucikan diri dan harta mereka. Melalui ayat ini pula Allah mengisyaratkan betapa pentingnya pengelolaan dana zakat secara profesional, proporsional, dan optimal untuk kepentingan dan kesejahteraan umat seluas-luasnya. Hal ini sebagaimana dalam lagu Umi Al-Sukaisi yang berjudul Pecah Seribu yang telah kami ubah liriknya. Ayo zakat, wakaf zakat, berwakaf berzakat, wakaf zakat, wakaf zakat.
ungkapan Profesor Dr. Muhammad Yusuf Qaradawi dalam bukunya Spektrum Zakat telah membangun ekonomi kerakyatan halaman 55 pada bagian atas yang menjadi solusi tepat untuk mewujudkan generasi yang iman dan imunnya sehat, IQ-nya hebat, pendidikannya bertingkat-tingkat, dan kesejahteraannya pun meningkat, sehingga menjadikan generasi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang kuat, hebat, bermartabat dan berdaulat. Sepakat? Kami akhiri syarah ini dengan sebuah pantun Kalimantan Selatan indah memikat, mampir ke Bukit Tiram jangan sampai lewat. Mari gemar berwakaf dan berzakat